Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah malikul haqqul mubin. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. As-sadiqul amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وقدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأنت المحترمين والمحترمات yang saya muliakan seperti para bapak ibu jamaah Masjid Istiqlal. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tercurah nikmat dan kesehatan walafiat dalam kondisi taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sebab hidup kita dimuliakan oleh Allah, dunia kita, akhirat kita. Moga-moga pula Allah Subhanahu wa taala memberikan hidup kita yang barokah. Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan atas dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, dosa-dosa saudara kita, dosa-dosa daripada tetangga kita, dosa-dosa daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal mu'minin wal mu'minat. Moga-moga pula Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak kita sebagai salihah, taat pada Allah, taat pada Rasul, yang bakti pada kedua orang tuanya, mampu mengenal derajat kedua orang tua dunia akhiratnya, dan mudah-mudahan kapanpun suatu waktu dipanggil oleh Allah dan penuh husnul khatimah. Pada hari ini wa'alaman wa salafun salihun wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. بحول رسول الله وعلى صلى الله عليه وسلم إلى حضر إلى حضر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبي الله ونعم حسبي الله بما أهمني حسبي الله بمن بغى عليا حسبي الله بمن حسدني حسبي الله بمن آذاني بالسوء حسبي الله عند الموت حسبي الله عند السؤال في رحمته حسبي الله عند الميزان حسبي الله عند الصراط حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب. Alhamdulillah. Melanjutkan daripada pertemuan sebelumnya tentang keutamaan daripada sholat. Yang keempat adalah termasuk fadilah keutamaan daripada sholat
lima waktu adalah menjadi salah satu sebab hidup kita sejahtera. Jadi hidup bahagia dan sejahtera merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk para hamba-Nya yang beriman. Semua orang yang beriman itu diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bahagia dunia, bahagia akhiratnya. Akan tetapi terkadang kebahagiaan dan kesejahteraan itu sirna karena bencana, karena sesuatu hal yang melanda pada kita. Nah, kita harus mengetahui dan meyakini bahwa adanya bencana dalam kehidupan kita merupakan sebagai akibat daripada dosa-dosa kita sendiri. Dosa-dosa itu memang manis dan menggoda, sehingga terkadang seorang manusia terlena, ia tidak mampu untuk mengendalikan diri. Nah, sholat yang benar dan baik sesuai bimbingan baginda Rasulullah SAW adalah cara untuk mengendalikan diri agar selamat dari kemungkaran dan kemaksiatan, sehingga bahagia dan sejahtera senantiasa bersama kita. Jadi termasuk daripada fadilah keutamaan sholat lima waktu yang kita kerjakan dengan baik, yang kita jaga, itu mampu menjadikan salah satu sebab hidup kita itu diberi kebahagiaan oleh Allah, diberi ketentraman oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa aqimis sholata lidzikri." Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Innas sholata," sesungguhnya sholat tanha itu mampu mencegah 'anil fahsya, dari perbuatan keji, wal munkar, dan perbuatan yang mungkar. Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat lidzikri, untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat itu merupakan sarana agar seseorang itu tercegah, mampu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Karena perbuatan keji dan perbuatan mungkar ini yang mengakibatkan sebuah dosa, sehingga dosa itu yang merusak, yang menghancurkan kita, yang menjadi sebab pula datangnya keburukan-keburukan pada kita itu tidak ada lain kecuali dosa kita sendiri, yang akibat daripada perbuatan kita yang fahsyah dan juga mungkar. Fahsyah itu perbuatan keji yang mana itu kembali pada diri kita sendiri tanpa melibatkan orang lain, itu fahsyah. Ya. Kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, itu namanya fahsyah. Ya. Kita menyanyiakan sholat, tidak mau sholat, kita tidak mau puasa, itu namanya perbuatan yang keji, yang fahsyah. Ya. Jadi, kita itu berkata-kata yang tidak benar, pandangan-pandangan kita terhadap pandangan-pandangan yang diharamkan, pandangan-pandangan yang tidak diperbolehkan, ya. Lisan kita berucap dengan ucapan-ucapan yang kotor dan lain sebagainya, ini namanya perbuatan yang fahsyah. Kaki kita, ya, jadi melangkah tempat-tempat yang tidak baik, tempat-tempat maksiat, itu namanya fahsyah, ya. Nah, kalau yang mungkar itu perbuatan yang mengandung dosa dan berpotensi merusak juga kepada orang lain, tidak hanya kepada diri kita, tapi dampak negatifnya itu juga akan kembali kepada orang lain, tidak hanya kepada kita, perbuatan yang mungkar. Nah, sholat itu mampu menghindarkan itu. Makanya Allah pun bersabda terusannya, wa aqimis sholata lidzikri. Nah, ini ayat ini satu paket. Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat, kata Allah, lidzikri, untuk mengingat. Jadi ketika kita sholat ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak hanya sekedar badan kita yang sholat, tetapi juga, ya,
batin kita, ruh kita juga ikut sholat, hati kita juga ikut sholat. Ya, ini. Jadi ketika lisan kita, ketika anggota badan kita melakukan gerakan-gerakan sholat, lisan kita membaca daripada bacaan-bacaan sholat, entah itu yang fardu ataupun yang rukun, ya, yang sunnah, ya, itu hati kita akan juga ikut memaknainya. Itu namanya ketika akhirnya sholat juga zikir kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi satu paket ketika kita sholat ini dianjurkan oleh Allah, diperintah oleh Allah untuk mengingat Allah. Tidak hanya kosong, ya, tidak hanya kosong. Begitu pula ada orang yang mengambil sebagian aja dipenggal surah apa ayat ini. Tidak sholat tidak apa-apa, yang penting ingat Allah. Nah, itu juga salah. Ya, itu juga salah. Nah, yang penting sholat tidak apa-apa, sudah yang penting. Ini juga tidak benar. Jadi Allah perintahkan wa aqimis sholata li dzikri, ya. Dan dirikanlah sholat. Ketika sholat itu juga diperintah oleh Allah untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sholat yang demikian inilah yang tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang akan mampu merubah seseorang itu, ya, menghindarkan dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Ini sholat yang demikian. Dan ketika kita sholat ini ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita ruku, ya, mampu memaknai ruku kita, bacaan-bacaan rukunya, ya. Ya, jadi hati kita juga ikut sholat. Nah, kalau demikian ini sholat yang demikian, sholat yang ketiga ia dirikan itu mampu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka nurnya itu tadi akan semua, ya, mengalir ke seluruh tubuhnya. Nurnya mengalir ke pandangan sehingga pandangannya terjaga dari perkara-perkara yang tidak diinginkan oleh syariat, yang dilarang oleh syariat, ya, terhindar. Nurnya mengalir ke lisannya sehingga lisannya menjadi lisan yang baik. Nurnya mengalir ke tangan sehingga tangannya menjadi tangan yang bermanfaat. Ya, mengalir ke kaki, mengalir ke pendengaran sehingga pendengaran yang menjadi pendengaran yang didengar perkara-perkara yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terus selama orang ini, ya, terhindar daripada perbuatan keji dan mungkar. Karena ketika kita sholat itu pun semuanya ada maknanya. Terhindar pula dari perbuatan yang mungkar. Ketika sholat sadar betul kalau memaknai sholatnya. Ya, ini tidak boleh sholat itu mengambil hak daripada orang lain. Sholat tidak boleh pula batal sholatnya kalau orang itu bergerak. Kalau Imam Syafi'i bergerak lebih daripada 3 kali, ya itu batal sholatnya. Ya. Di luar sholat pun begitu, ya, ya, menjaga tidak berulah, ya, ini tubuhnya pun dijaga. Ketika sholat ia pun menutupi auratnya. Ketika di luar sholat pun apa? Ia seperti orang yang sholat keluar rumah, ya, itu pun sama. Ketika ia kayak sholat, ya, ini badannya ditutupi dengan pakaian, auratnya ditutupi sebagaimana layaknya ketika ia sholat, sehingga insya Allah akan selamat, tidak menyebabkan perbuatan yang mungkar, ya, karena betul-betul ia dijaga, ya. Nah, sholat yang ketiga, sholatnya itu tidak mampu menghindarkan ia dari perbuatan keji dan mungkar, kata Rasulullah SAW, "La tasdadu minallahi illa hudan." Kalau orang itu hanya sekedar sholat, ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man lam tantahi sholatu an fahsya'i wal munkar lam tasdadhu minallahi illa hudan," kata Rasulullah. Ya, siapa yang orang sholatnya tidak mampu mencegah, menjauhkan dirinya daripada perbuatan keji dan mungkar, maka sebaliknya lam tasdadhu minallahi illa hudan, kata Nabi, tidak akan bertambah ia dari Allah illa hudan, kecuali semakin jauh dari Allah, semakin tambah jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini nanti, ya, kita akan belajar, ya,
bagaimana memaknai sholat kita. Bagaimana ketika kita berucap Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ini tidak hanya lisan kita, tapi hati kita juga mengucapkan itu. Hati kita memaknai daripada apa yang kita baca. Karena memang sholat itu juga apa? Munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Sehingga benar-benar Pak, insya Allah kalau kita itu benar-benar mampu memaknai sholat kita, ya. Ketika kita sholat ini tidak hanya tubuh kita, badan kita yang sholat, lisan kita yang membaca, tetapi hati kita, pikiran kita pun ikut kita ajak sholat, maka benar apa yang dikatakan oleh Allah, tanha 'anil fahsya'i wal munkar, terhindar orang dari perbuatan kecil dan munkar. Ya. Berdiri aja tidak boleh lebar, ya. Berdiri kata Nabi cukup berdiri itu ya sejengkal jarak kaki kanan dan kaki kiri. Ya. Kaki kanan lurus dengan pundak kanan, kaki kiri lurus dengan pundak kiri, tidak boleh lebar. Kenapa? Ya, itu ada haknya orang lain. Ya. Di luar sholat itu begitu. Kalau aku sholat aja seperti itu, maka di luar sholat sekecil apapun, kalau itu haknya orang lain, tidak akan kubawa, tidak akan aku ambil. Nah, ya, selamat ya dari perbuatan kecil dan munkar. Ya, yang kelima, fadilah daripada sholat meninggikan derajat kita. Ya. Fadilah daripada sholat adalah meninggikan derajat kita. Orang yang rajin sholat dan bisa melakukannya dengan baik, niscaya derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan juga di akhirat. Ya. Sebagaimana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat yang bernama Thawban radhiyallahu ta'ala anhu, "Alaika bi kathratis sujud, fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajatan wa hatta biha anka khati'atan," kata Rasulullah. Ya. Rasulullah berpesan pada sahabat Thawban, ya. Alaika, hendaklah atas engkau bi kasratis sujudi, dengan memperbanyak sujud, wahai Thawban, kata Rasulullah. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau la tasjudu, tidaklah sujud lillahi kepada Allah sajdatan, dengan sekali sujud. Ya, kalau sajdatan itu berarti maknanya sekali sujud. Likasratin wa fa'latun likasratin kajalsah wa fi'latun bihai'atin kajilsah, kalau dalam Alfiah Maliknya. Sajdatan dengan satu sujud, illa kecuali rafa'a, akan mengangkat kepada Allah biha, dengan sujud tadi atau sebab sujud tadi, darajatan, satu derajat. Wa hatta biha anka khati'atan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala hatta akan menghapus biha, ya, sebab sujud tadi, angka darimu, khati'atan, sebuah dosa. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 488. Ya. Jadi semakin banyak orang itu sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Semakin tinggi derajatnya, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sujud kita ini Masya Allah luar biasa, berartinya mampu meninggikan derajat kita. Kata As-Sauban di dalam kitab Majmu' fi Arba'i Rasail itu, ya. Tidaklah seorang hamba la yasjudu al-'abdu biqa'il ardi illa bakam idza mata, ya. Wa syahidatuhu yaumal qiyamah. Kata Sauban, tidaklah seorang itu sujud, dengan sekali sujud aja di suatu tempat di bumi, kecuali bumi itu akan menangis tatkala ia meninggal. Dan bumi itu yang pernah dijadikan sujud itu akan menjadi saksi kelak di hari kiamat.
Jadi sujud kita, Masya Allah, sangat berarti. Ketika kita sujud sholat, Masya Allah, tempat yang biasanya kita sujud, tempat yang pernah kita gunakan sujud itu, nanti ketika kita meninggal itu menangis tempat itu. Ya, begitu pula kelak di akhirat, tempat-tempat yang kita gunakan sujud itu akan hadir menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hamba ini menggunakan aku sujud, hamba ini pernah sujud kepadaku, hamba ini pernah menggunakan aku sujud, ya, menjadi saksi. Ya. Makanya perbanyaknya sujud. Ya. Ketika sujud itu pun diajarkan itu tawadhu, sifat rendah hati, tidak menjadi orang yang sombong. Ketika sujud kita itu meletakkan anggota tubuh kita yang paling baik, yang paling mulia, ya, di tempat yang serendah-rendahnya. Makna subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah dan yang maha tinggi, wa bihamdi, dan memujinya. Ya, yang maha tinggi itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang maha terpuji itu Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Sehingga di sujud itu dulu maknanya tawadhu. Ya, diajarkan kepada orang yang tawadhu. Ya, ya. Di dunia ini sama kita. Ya. Allah dan yang maha tinggi, yang memiliki ketinggian derajat, yang memiliki puja itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tempat, ya, bagian daripada badan tubuh kita yang paling mulia itu kita letakkan di tempat yang serendah-rendahnya, yakni di tempat sujud di tanah yang biasanya kita injak dan lain sebagainya. Itu mengajarkan pada kita ketika sujud itu tawadhu lah. Di luar sholat juga harus tawadhu, ya. Sehingga orang itu kalau tawadhu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Man tawadhu'a rafa'ahu. Siapa orang yang tawadhu kepada Rasulullah, Allah akan angkat derajatnya. Allah akan tinggikan derajatnya. Wa man takabbara wada'ahu. Siapa orang yang takabur, yang sombong, kata Nabi, dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika sujud kita akan mampu meninggikan derajat kita, mengajarkan kepada kita dia akan tawadhu di luar daripada sholat ini tawadhu. Jangan merasa lebih baik, jangan merasa lebih mulia. Semuanya itu milik Allah, segala kemuliaan milik Allah, segala ketinggian derajat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, belum tentu di saat sakaratul maut kita itu mampu mempertahankan semua mungkin yang saat ini kita banggakan. Belum tentu. Al-a'mal bil khawatimi, amal perbuatan seseorang itu dinilai berdasarkan akhir daripada hidup itu. Di akhirnya amalnya tadi. Ya, ketika sakaratul maut bagaimana? Makanya Allah SWT berfirman berpesan, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Tsumma istaqamu ini kalau orang sudah benar-benar innal ladzina qalu rabbunallahu, dan sesungguhnya orang-orang yang telah berikrar, orang-orang yang telah berkata Rabbuna Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian ia itu istiqomah. Istiqomah apa? Istiqomah dalam ikrarnya, istiqomah dalam keyakinan sampai akhir hayatnya. Orang ini benar-benar meyakini Allah adalah Tuhannya. Nah, dan itu kalau amal-amal ibadah ini kita istiqomah itu belum tentu. Ya. Kadang sakit dikit kita sudah enggak jamaah, ya kan? Mata sakit kita sudah enggak lagi baca Quran, ya. Jadi sumastaqom maksudnya kemudian mereka istiqomah dalam apa yang ia ikrarkan, yang dia sudah yakini, mengatakan bahwasanya Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala sampai di akhir hayatnya. Nah, tatanazzalu 'alaihimul malaikatu seterusnya. Ya. Kemudian yang keenam, sholat itu
Menjadi salah satu sebab pula sarana agar badan kita itu sehat, jasmani rohani kita itu sehat, itu lewat sholat. Insya Allah orang kalau sholat sesuai dengan tuntunannya Rasulullah SAW, orang itu akan sehat. Ya. Nanti ketika takbiratul ihram, bedakan antara mengangkat tangan yang nanti insya Allah ada 5 atau 4 cara mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Rasakan itu pasti akan berbeda-beda rasanya. Kita angkat yang di sini, kita angkat lurus dada, kita angkat tinggi dikit. Itu rasakan bagaimana peredaran darah, kita akan terasa beda. Ketika kita ruku pun begitu nanti akan berbeda. Ketika kita sujud, bedakan antara sujud kita yang benar-benar sesuai dengan apa yang diperintahkan Rasulullah SAW dengan sekedar sujud, coba nanti dirasakan. Ya, nanti dirasakan, pasti akan berbeda kita rasakan. Naruh kedua tangan ini aja, nanti itu juga akan berbeda. Yang ditaruh di bawah pusat, yang ditaruh di dada, yang ditaruh di sini, akan beda rasanya. Ya. Jadi Pak, insya Allah benar, sholat itu sarana agar badan kita sehat, jiwa kita juga sehat. Ya, di sini beliau mengatakan, harta berlimpah memang perlu agar bisa mencukupi diri sendiri, keluarga, dan dapat membantu orang lain. Tetapi yang tidak kalah penting lagi adalah memiliki tubuh dan jiwa yang sehat. Ini yang paling penting. Tubuh dan jiwa kita yang sehat. Jika kita bisa menjalankan sholat dengan benar seperti tuntunan Nabi Muhammad SAW, niscaya tubuh dan jiwa kita akan sehat, sembuh dari segala macam penyakit. Inilah mukjizat daripada sholat. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Sholli fa inna fis sholati shifaa'un." Sholli fa inna fis sholati shifaa'un. Sholli, sholatlah engkau, fa inna fis sholati, maka sesungguhnya di dalam sholat shifaa'an itu terdapat sebuah penyembuh, terdapat suatu obat penyembuh untuk jiwa dan raga kita. Ya. Sujud itu aja, masya Allah, peredaran darah kita yang paling cepat itu ketika posisi sujud. Ya. Makanya ketika orang itu jantung, ya, ketika orang itu asma, coba suruh sujud, akan normal. Ya. Beda. Ini asal sujudnya benar-benar sesuai dengan apa yang diperintahkan Rasulullah SAW. Sujudnya tangan perempuan laki-laki akan berbeda, mengandung hikmah, ya, mengandung hikmah, mengandung rahasia-rahasia kesehatan. Kenapa kok sujud, cara sujudnya laki-laki perempuan itu berbeda nanti? Karena memang disitulah terletak mukjizat daripada sholat yang namanya asyifa, penyembuh, obat daripada jiwa raga kita. Dan yang ketujuh, sholat merupakan alat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai sarana kita berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan hajat-hajat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sholat. Ketika seorang manusia telah bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, maka ia harus menjalani kehidupan ini bersama Allah. Artinya harus terus-menerus berhubungan dan berkomunikasi dengan Allah. Nah, sholat adalah salah satu cara kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dijelaskan Nabi Muhammad SAW. Innal mu'mina idza kana fis sholati fa innama munajin rabbah. Ya. Tadi kata Rasulullah, innal mu'minina, sesungguhnya orang mukmin idza kana fis sholati, tatkala ia berada dalam sholat, fa innama yunaji, maka sesungguhnya ia bermunajat rabbahu pada Tuhannya. Ya. Jadi ketika kita sholat itu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita sholat ini yang khusyuk, rasakan bahwa kita itu benar-benar, ya, sedang bermunajat dengan Allah, sedang berkomunikasi dengan Allah, sedang nyambung ruh kita dengan Allah Subhanahu wa
wa ta'ala. Makanya salat itu silatun itu artinya penghubung. As-salatu silatun bainal abdi wa rabbih. Salat itu merupakan penghubung antara seorang hamba dengan Tuhannya. Ya. Makanya ketika kita tidak mau menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak mampu mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya berarti kita belum sholat. Sholat hanya badannya saja. Ya. Kadang-kadang malah sholat tidak sadar, mau salam baru sadar. Ya. Itu tidak dihitung, ya. Sama kayak orang ngigo. Orang ngigo itu berucap tapi ya tidak dikenai hukum. Itu orang ngigo, ya. Yang kok ngigo ketika tidur, istriku tak talak engkau 3 kali, talak batin langsung. Ngigo tadi, tidak ada hukumnya. Ya, tidak ada hukumnya. Ya. Lalai kan apa? Makanya Allah Subhanahu wa taala pun sholatlah engkau hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga engkau mengerti apa yang sedang engkau bicarakan, ya kan? Orang yang mampu, orang yang sedang sukaro itu tidak boleh sholat, tidak mendekati masjid Allah Subhanahu wa taala wa antum sukaro, ya. Sampai kapan? Hatta ta'lamu, sampai engkau mengerti, faham apa yang engkau ucapkan. Begitu pula ketika kita ini sholat. Makanya ketika sholat, ya, kalau kita tidak paham dengan apa yang kita ucapkan, itu sama seperti orang yang mampu. Ya, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti kita belajar artinya juga kita harus ya, artinya kita pelajari insya Allah. Dan insya Allah nanti saya mau bukan Yusuf yang nulis, ya, mengartikan bacaan-bacaan sholat itu nanti perkataannya, ya, perkata mulai dari Fatihah, ya, mulai dari takbiratul ihram, ya, bahkan mulai dari badaniyah, kemudian takbiratul ihram, kemudian doa iftitah, kemudian ta'awud, Fatihah, seterusnya. Insya Allah saya ada rencana menulis buku yang nanti saya artikan perkata, sehingga nanti bisa kita pelajari dengan enak, sehingga ketika kita mengucapkan bacaan-bacaan sholat itu paham apa yang kita ucapkan, paham apa yang sedang kita omongkan. Nah, itu namanya orang yang munaji rabbah, orang yang sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bermunajat. Dalam sebuah hadis qudsi, wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala Allah ta'ala, qasamtu baini wa baina 'abdi, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi, ya. Wa li 'abdi ma sa'ala, idza qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah ta'ala hamidani 'abdi. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ya, aku membagi sholat itu di antaraku dan hambaku, dibagi 2 aja sholat itu, ya. Wali abdi masa'al, dan bagi seorang hambaku apa yang ia minta. Ya. Jadi di sholat itu pun merupakan permohonan kita, ya. Kita baca doa di antara 2 sujud, ya, termasuk Rabbighfirli warhamni, permohonan kita. Begitu pula ketika baca Fatihah itu ada permohonan kita. Jadi sholat itu dibagi 2 oleh Allah, antara Allah dengan kita hambanya. Wali abdi masa'at, dan bagi hamba apa yang dia minta. Ketika hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah itu menjawab, Allah menyahutinya, karena kita sedang bermunajat kepada Allah. Hamidani abdi, hambaku telah memuji itu, kata Allah. Dijawab oleh Allah. Sehingga ketika kita baca itu rasakan bahwasanya Allah SWT itu menjawab, ya, merespon dari apa yang kita baca. Ya, Allah pun menjawabnya. Majjadani abdi, memuliakan, mengagungkan hambaku kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dijawab oleh Allah. Ya. Ketika kita mengucapkan maliki yaumiddin, Allah menjawab, fawwadhu ilayya di, hambaku telah berserah diri kepada.
Maliki yaumiddin, Allah dat yang maha merajai di hari pembalasan nanti. Artinya yang berhak membalas Allah, bukan kita yang menghukumi. Biar orang dikit kita bicarakan, biar orang bicarakan, menghukumi orang yang begini belum tentu. Allah yang paling berhak. Maliki yaumiddin, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahkamul hakimin, itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini sering salah, yang kanan yang kita lihat itu dohirin aja. Ya. Bahkan kadang-kadang orang sudah taubat masih kita bicarakan. Allah sudah memberikan ampunan maghfirahnya, sementara kita masih bicarakan aib dosa daripada orang lain. Ya. Kadang-kadang orang habis maksiat sudah bertobat, tapi kita yang ngerti, kadang-kadang kita bicarakan, kita gibahkan, kita omongkan pada orang-orang lain kadang-kadang. Ya. Ketemu orangnya lagi, itu orang nasihatnya itulah. Padahal orangnya sudah taubat, Allah sudah beri ampun. Ya. Jadi ketika maliki yaumiddin, fawwadhu ilayya abdi, ya hamba ini telah berserah diri kepada karena memang hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan hukum, memberikan balasan di hari akhirat. Jadi ketika sholat ini munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, innal mu'mina idza kana bis sholati fa innama yunaji rabbah. Ya, semakin banyak orang yang melakukan sholat, maka semakin sering yang berkomunikasi dengan Allah, dan komunikasi itu wajib dilakukan minimal dalam sehari semalam 5 kali, sehingga bagi setiap orang Islam wajib melakukan sholat 5 waktu. Nah, ketika sholat kita berusaha ingat Allah, di luar sholat dan kita berusaha banyak-banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, nah insya Allah berikutnya pasal yang kedua tentang tata cara niat, dan nanti insya Allah akan dengar juga ulama bagaimana pasal tentang berdiri ketika sholat, baik berdiri ketika sholat sendiri maupun ketika sholat berjamaah. Insya Allah nanti ini sudah ada gambarnya, jadi nanti bisa pakai LCD insya Allah. Jadi bagaimana kita itu berdiri ketika sholat. Kemudian kalau kita berdiri sholat jamaah, sholat kita bagaimana yang benar berdasarkan daripada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Allahumma syakirin dan amin. Dari kafina dari mazidat ya Rabbana lakal hamdu. Kama yanbaghi jami'an kawajhan karimi wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sayyidina asli wa sifat. Allahumma inna fa'man din dan musallin bin dan muqarrabin rabbatika ya arhamar Allahumma awlina bil ilmi wa zina bil ilmi wa aqfirna bil afiyah. Allahumma hadina bil Muhammad wa sayyidina Muhammad wa bi'ana bil ladina muslimin ومنا في ذلك ومعاذنا في ذلك اللهم انفعنا انت معنا ما ينفعنا وزد علما فما اللهم شهد ربي اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم ومن على بكم الولي والبركات لك نسال الله ان نقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين.